sesuai sila ke-1 dan ke-2 Pancasila, menerapkan nilai-nilai sila ke-1 dan ke-2 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan pemantik di sini untuk menggali pengetahuan siswa ada 2 pertanyaan, yakni apa yang kalian ketahui tentang nilai-nilai sila Pancasila. Kemudian yang kedua, apa saja contoh sikap dan perilaku sesuai nilai 1 nilai sila 1 dan kedua Pancasila. Kemudian pada kegiatan pembelajaran ada langkah-langkah persiapannya yang disiapkan oleh guru, yaitu saya. Yang pertama yaitu peralatan pembelajaran. Yang pertama tulis, yang kelima alat tulis seperti spidol, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Kemudian media pembelajaran. Pak, ini dalam modul ajar ini saya bagi 2, yakni aktivitas guru dan aktivitas peserta didik. Yang pertama, guru menyapa dan mengucapkan salam. Peserta didik menjawab sapa dan salam dari guru. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk berdoa bersama sebelum belajar. Aktivitas peserta didik melakukan doa sebelum belajar. Kemudian mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya, untuk upaya membangkitkan semangat nasionalisme, guru meminta salah satu peserta didik untuk membacakan teks Pancasila yang diucap ulang oleh siswa lainnya. Selanjutnya, guru menyampaikan kompetensi ruang lingkup. Karena problem based learning yang saya gunakan, maka ada beberapa sintaks yang muncul di sini. Yang pada kegiatan inti, sintaks pertama dari kegiatan PBL, problem based learning, yaitu yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Di sini, saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Kemudian, saya akan menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok melalui penjelasan video bahan ajar dan gambar yang telah disiapkan. Kemudian, sintak yang kedua dari PBL ini yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing sesuai LKPD. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas, menguatkan pemahaman, kemudian menyampaikan salam dan doa penutup. Asesmen di sini yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan atau kognitif, yang ketiga yaitu penilaian performa. Nah, ini refleksi dari guru, apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan, apakah metode mampu meningkatkan kemampuan, apakah media yang digunakan dapat membantu peserta didik, dan apa yang bisa dilakukan agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian refleksi dari peserta didik sendiri yaitu, apa kesan kalian tentang materi ini, materi apa yang sudah kalian pahami, bagian mana yang belum kalian pahami. Ini ada kegiatan pengayaan dan remedial. Kemudian di sini ada lampiran LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik. Selanjutnya di sini ada glosarium. Dan daftar pustaka. Di sini seperti yang saya sebutkan tadi, daftar pustaka yang pertama dari buku dari pemerintah, dari Kemendikbud, karangan Lubis dan Dwinanta yang saya buat, yaitu memahami dan menerapkan nilai-nilai. Gunakan PBL, kira-kira langkahnya akan seperti apa? Yang pertama, saya akan mengorientasi peserta didik pada masalah, yakni masalah yang ada di video, dan saya bantu dengan media gambar. Oh, berarti menampilkan video dulu ya? Ya, menampilkan video dulu di sana. Saya menempatkan masalah di sana, kemudian memantik peserta didik untuk menyelesaikan masalah itu pada diskusi selanjutnya. Iya. Oke. Kemudian ketika peserta didik diminta untuk menyelesaikan masalah, nah kira-kira bentuk aktivitas seperti apa yang bisa dilakukan mereka ketika ingin belajar tentang bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan? Di lingkungan sekolah berarti ya, anggap aja di lingkungan sekolah karena peserta didiknya sedang berada di sekolah. Ya, jadi pada saat diskusi tadi, diskusi setelah
peserta didik melakukan orientasi, peserta didik diorientasi, kemudian peserta didik melakukan diskusi, dia menyelesaikan masalah yang ada pada video, yakni sikap nilai Pancasila. Di situ saya menampilkan gambar bahwa salah satunya ada anak yang jatuh. Di situ sikap temannya bagaimana, itu kan sebuah masalah ya. Nah, itu dijadikan bahan diskusi peserta didik. Kemudian bagaimana saya mengamati bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila untuk peserta didik ini, yakni pada apa namanya, mereka saat melakukan diskusi, apakah mereka bekerja sama dengan baik, apakah ketika ada temannya meminjam pensil, apakah dipinjami, tentu dapat berpikir kritis, kemudian mereka berkesan terhadap materi yang saya ajarkan, kemudian mereka paham. Jadi Ya, mereka paham terhadap materi yang saya sampaikan, coba berarti saya minta diberikan saya minta diberikan contoh bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didiknya. oh ya, kemampuan berpikir kritis. Oke. Mm-mm. Dibukakan LKPD apa enggak, Bu? Enggak usah, langsung contohnya saja. Oh, enggak. Eh, ini anak-anak, ini ada suatu gambar, yakni gambar anak sedang jatuh. Jatuh, kemudian saya tidak menjelaskan itu anak sedang jatuh, kemudian anak-anak coba sebutkan ini gambar apa. Kalau kamu di posisi itu, kamu bagaimana? Kemudian, apakah sikap tersebut sesuai tidak dengan sila dalam Pancasila? Kalau sesuai, sila berapa? Itu, Bu. Ya, Mereka, jadi eh kritisnya dalam hal apa nanti kalau kasusnya seperti itu? ya, jadi ketika saya memberikan pancingan sebuah gambar tersebut, mereka akan Mm-mm. berpikir apakah ini sesuai dengan sila Pancasila, apakah Ya. perbuatan ini baik kalau kalau saya menolong baik, kalau tidak kalau saya Mm-mm. biarkan bagaimana, apakah sesuai dengan sila Pancasila dan sila keberapa? Mereka kan berpikir secara bertingkat gitu, Bu. Secara bertingkat. Jadi ini apa namanya? Perilaku apa? Satu itu berpikirnya. Kemudian yang kedua, apakah ini sesuai dengan sila Pancasila? Mereka sudah Mm-mm. berpikir kedua kali. Yang ketiga, apakah ini sesuai dengan sila keberapa? Itu sudah berpikir secara tiga kali. Kayak gitu, Bu. Seperti itu. Oke, terakhir, bentuk implementasi di masyarakat yang diharapkan seperti apa dari materi yang diajarkan ini? Oh ya. Oke. Implementasi di masyarakat dari materi yang saya harapkan yaitu peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai dalam Contohnya sila saja, Pancasila. contoh realnya Yes. Oh, nggih. Nggih. Oh ya. ditunjukkan gitu. Nggih. Jadi ketika mereka di lingkungan masyarakat ikut kerja bakti misalnya menyapu menyapu jalan atau gitu kan bukan kegiatan yang berat toh itu, Bu. Dan Ya, ketika mereka tidak diminta pun dengan senang hati menawarkan diri itu juga termasuk berhasil gitu ketika sila-sila Pancasila itu mereka tanamkan dalam benak mereka. Kemudian ketika mereka diajak remaja ya, ini kan kelas 4 sudah menuju remaja. Ketika diajak bermusyawarah di lingkungan masyarakat, mereka mampu mengendalikan emosi, tidak apa oke. namanya, tidak mendominasi dan istilahnya mereka mampu mengontrol emosi. Yatadzakkarun wa ila samuda ahahum solihah qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahi ghairuh fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Baik. Seru. Ya, Kalau di sekolahan di MIN ngajar apa? saya mapel umum, Mbak. Mapel Tek, umum ya. ya, guru kelas. Ya. Ya, coba sekarang siapkan alat tulisnya. Coba dituliskan surat Al-Kautsar. Inna Ya, a'tayna kal kautsar. ya. Ya, ditulis.